Bisa dipahami kira-kira? Sudah kita rasakan setiap hari Mikail itu. Terus Israfil meniup sangkakala, yakni ketika kita sudah dipahamkan oleh Allah bahwa hidup ini Allah, maka sang hamba sudah meniupkan trompet peperangan. Trompet peperangan melawan iblis dan setan yang nyata sebagai musuh manusianya. Karena selama ini sebelum kenal Allah, hambanya ini mati. Dalam keadaan mati di sisi Allah. Mati apanya? Bukan mati badannya, akan tetapi yang mati jiwanya. Mati kesadarannya akan bertuhan. Karena selama ini yang jadi Allah, yang berposisi menjadi Tuhan adalah diri yang fana, yakni hambanya lah yang berposisi menjadi Tuhan. Karena selama ini hambanya lah yang merasa dirinya yang wujud, hambanya lah yang merasa dirinya yang hidup, hambanya lah yang merasa dirinya yang berkuasa, dan sebagainya. Semuanya diaku-akui sebagai sifat diri manusianya. Inilah kematian di sisi Allah, kematian jiwanya. Hati yang keras melebihi kerasnya batu. Ketika hamba sudah difahamkan oleh Allah tentang ilmu hakikat dan makrifat, maka ditiupkanlah trompet peperangan untuk melawan hawa nafsu, iblis dan setan serta dajjalnya. Karena dajjal itu sesungguhnya secara hakikatnya, untuk secara syariatnya memang dajjal itu ya berupa dohir manusia, berupa bentuk makhluk yang kapan datangnya tidak tahu. Akan tetapi dajjal di sisi Allah itu sudah ada, sudah wujud, sudah nyata sejak Nabi Adam diciptakan hingga saat ini sampai akhir zaman. Dajjal itu sudah nyata, sudah ada. Allah selalu memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah aku, hindarkanlah kami dari fitnahnya Dajjal." Coba kita renungkan, coba kita hayati. Bila fitnahnya Dajjal saja sudah datang, bagaimana mungkin Dajjalnya tidak wujud? Berarti ketika fitnahnya saja sudah datang, berarti Dajjalnya kan sudah wujud, sudah nyata keberadaannya. Jadi yang dimaksud Dajjal itu siapa? Yang dimaksud Dajjal itu adalah yang memakan buah khuldi, yakni manusia ketika datang detik-detik akil balik, maka seluruh manusia memakan buah terlarang, buah larangan, buah yang tidak boleh dikonsumsi manusia. Apakah buah larangan itu? Buah larangan itu adalah buah pengakuan diriku yang hidup, diriku badan ini, dirikulah yang ibadah, dirikulah yang sholat, dirikulah yang berilmu, dan sebagainya. Inilah buah khuldi itu, buah terlarang itu yang tidak boleh, yang haram dimakan oleh manusia, yakni haram diakui sebagai sifat manusianya. Inilah ketika manusia sudah memakan buah khuldi, inilah hakikat dajjalnya, yakni
Hawa nafsu mulai mengaku-ngakui ketika datang detik-detik akil balik. Disitulah hakikat manusia dilahirkan, bukan saat bayi. Syariatnya memang saat bayi, akan tetapi hakikatnya manusia didatangkan oleh Allah sebagai tamu di dalam hidup dan badan ini hanya untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk mengabdi kepada Allah. Di dalamnya hamba tidak boleh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di dalamnya hamba tidak boleh mensekutukan Allah dengan dirinya, yakni syirik, tidak boleh syirik. Karena hakikat Masjidil Haram itu adalah badan-badan ini, badan yang suci, ketika badan belum teraku-akui oleh badan manusianya. Dan Baitullah adalah hidup ini, ketika hidup masih belum teraku-akui hidup manusianya di saat bayi. Nah, ketika Dajjal mulai menguasai hidup dan badan ini sebagai miliknya, disitulah Dajjal atau hawa nafsu diri manusia ini sudah mulai mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Tapi selama ini kita tidak menyadarinya, karena selama ini hati kita dibutakan oleh Allah. Hati kita selama ini buta. Dan Dajjal selamanya atau hawa nafsu selamanya tak akan ridho, tak akan rela bila menyembah kepada Allah. Maksudnya selamanya Dajjal, selamanya hawa nafsu ini beribadah dan sholatnya pasti lil nafsi, praktek hatinya li nafsi, bukan lillahi ta'ala. Karena selama ini seluruh ibadah dan sholatnya masih teraku-akui sebagai sholat dan ibadah hambanya yang merasa bisa melakukannya. Inilah yang dimaksud Dajjal. Fitnah-fitnahnya Dajjal itu yakni hati selalu mensekutukan Allah dengan dirinya. Dajjal itu matanya satu, mata hati dan mata dohirnya sinkron, bersatu, yakni selalu memandang dunia, memandang diri manusianya. Jadi Dajjal itu mata hatinya picek. Jadi di syariat digambarkan matanya ada dua, tapi yang satu buta. Yang dimaksud buta itu buta mata hatinya. Karena mata hatinya buta akan Tuhannya. Karena dirinya selalu ingin jadi Tuhan. Seolah-olah dialah yang menguasai segala bentuk tindak lakunya badan. Inilah yang dimaksud hakikatnya Dajjal. Siapa? Yakni diri kita sendiri ketika kita masih berkedudukan mentuhani hidup dan badan ini. Sebelum kita mengenal Allah yang maha hidup. Dan siapakah setan itu? Setan dan iblis itu katanya mayoritas manusia, katanya mayoritas ulama, mayoritas ustadz, semuanya kebanyakan bilang bahwa iblis dan setan itu gaib. Gaib keberadaannya, yakni makhluk gaib. Memang gaib karena tidak tampak, karena tidak ada bagi diri manusianya. Namun bagi manusia yang sudah dibukakan oleh Allah mata hatinya, maka nyatalah, maka wujudlah, maka tampaklah iblis dan setan itu wujud zatnya. Siapa sebenarnya iblis dan setan itu?
Di dalam Al-Quran sudah seringkali Allah menyatakan di dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata, bukan yang gaib, yang nyata, kata Allah.